warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Murniwati, saya dari kelas 11-5. Saya ingin menjelaskan tentang Museum Bahari. Jadi ada beberapa pelayaran yang singgah di Sunda Kelapa sebelum abad 16 Masehi. Jauh sebelum kedatangan Portugis atau sebelum abad 16 Masehi, pelabuhan Sunda Kelapa boleh dibilang sudah merupakan pelabuhan internasional. Pada masa-masa itu, Sunda Kelapa boleh banyak disinggahi kapal-kapal yang berlayar dari berbagai negara di dunia. Bandar terpenting dari Kerajaan Pakuan Pajajaran ini tidak hanya disinggahi oleh aneka macam kapal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Palembang, Tanjung Pura, Maluku, Makassar, dan Madura, tetapi juga berbagai kapal dari berbagai negara di Asia seperti Cina, India, Arab, Persia, dan Jepang. Kedatangan kapal-kapal ini tidak hanya untuk kepentingan perdagangan saja, tetapi juga untuk kepentingan keagamaan. Negara-negara Asia seperti Cina dan India telah banyak mengirimkan pendeta Hindu maupun Buddha dari dan ke Nusantara yang ikut serta dalam pelayaran negara-negara Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Turki. Pada abad 13 Masehi, dalam pelayarannya ke Nusantara, selain perdagangan juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kapal-kapal yang singgah di Sunda Kelapa abad 16 sampai 17 Masehi. Informasi mengenai berbagai macam jenis kapal yang singgah di pelabuhan Kelapa didapatkan dari berita Belanda dan pahatan pada bangunan-bangunan Belanda dari abad 17 Masehi. Kapal-kapal yang pernah singgah di pelabuhan Sunda Kelapa antara lain kapal-kapal dari Eropa seperti kapal layar dari Belanda dan kapal galeon Inggris. Sedangkan dari berbagai daerah, kapal galeon Inggris di Nusantara banyak menggunakan perahu-perahu layar karena dapat berlayar dengan cepat dan memuat banyak barang. Perahu-perahu layar tersebut diantaranya adalah perahu majung, perahu ikut kitir, lancar atau lancar perahu dengan satu tiang dan bisa didayung, dan jungjung dari Cina. Selain perahu-perahu tersebut, juga terdapat kapal perang yang panjang dan dangkal atau pangajapa untuk membawa dagangan dari Sunda ke Malaka. Ada Sunda Kelapa dan Batavia masa VOC. Di bawah kekuasaan VOC, Sunda Kelapa berkembang lebih pesat lagi menjadi sebuah pelabuhan transit internasional dan Batavia menjadi bandar terpenting di Asia. Kala itu, Batavia telah menjadi urat nadi jaringan peniaga yang terentang dari Jepang sampai Afrika dan dari Ternate hingga bandar Surat di Teluk Arab. Sebagai sebuah kota, pelabuhan transit internasional, Batavia dengan pelabuhan Sunda Kelapanya dapat mensuplai berbagai barang dagangan dagangan ke negara-negara Eropa dari berbagai daerah Nusantara maupun negara di Asia lainnya seperti Cina dan India. Dengan komoditas perdagangan seperti kain sutra, teh, kopi, tembakau,
selanjutnya, aku ingin menjelaskan perahu Candi Nusantara. Perahu ini merupakan milik Effendi Sulaiman, seorang petualang laut yang telah melakukan berbagai ekspedisi dengan perahu Candi Nusantara ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah pelayaran tunggal selama 100 hari dari Jakarta ke Brunei Darussalam pada tahun 1948. Sejak saat itu, ia dan perahunya dikenal secara luas sebagai pelayaran tunggal. Perahu ini dibuat PT Karya Istika Jasa atau KIT di Muara Dedakan yang berada di Tangerang. Effendi Sulaiman sendiri merupakan mantan wartawan yang bekerja di harian Suara Bangsa dan tabloid Mutiara. Kiprah Effendi Sulaiman dalam pelayaran telah dimulai sejak tahun 1981 dengan perahu pinisi dari Jakarta ke Banjarmasin pada tahun 1989. Effendi menggelar ekspedisi Wanita Cantik Nusantara menempuh perjalanan Jakarta, Bangka, pergi dan sampai pulang. Pada tahun 1996, Effendi Sulaiman juga menggelar ekspedisi laut sendirian dengan Cantik Nusantara dengan rute pelayaran Jakarta sampai Penang atau Malaysia dan berhasil melewatinya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.